Balik lagi di podcast Beris Consulting. Masya Allah, kemarin kita udah bahas ya tentang perjalanan ya Mas. Iya. Tapi kayaknya lebih spesifik lagi nih Mas. Boleh. Iya. Mas Bayu pertama kali kenapa sih kepikiran buka kedai kopi atau bisnisnya kopi? Padahal kan ceritain dulu deh latar belakangnya Mas Bayu ini apa? Sebenarnya itu lucu sih. Kalau latar belakang saya dulu emang orang project. Saya orang project. Saya dulu banyak kerjasama sama Indomaret, Alfamart, Industri, PLN, emang khusus untuk bangun-bangun tempat mereka. Kalau dulu kan kayak kontraktor ya, mirip ya? mirip kontraktor. Jadi kayak apa, Indomaret, Alfamart pada saat itu buka toko baru tahun 2012, 2010 sampai 2014 lah. Jadi kita itu yang ngerjain, yang dari ruko kosong sampai itu jadi Indomaret. Jadi kayak warnanya semuanya itu kita yang bantu mereka untuk bikin itu kayak gitu. Kenapa sekarang di kopi? Sebenarnya kopi ini salah satu yang saya nggak suka. Seumur hidup saya nggak pernah minum kopi. Semenjak saya married, menikah, saya datang ke Empat Lawang, saya melihat keadaan di sana, ya kan. Ada satu trauma sendiri awalnya. Kenapa saya nggak mau minum kopi? Karena pada saat itu saya minum kopi, ya kan, asam lambung naik, terus juga jantung kita tuh kayak berdebar. Saya takut pada saat minum kopi, jantung kita tuh berhenti sendiri, Mas. Jadi pada saat itulah saya udah nggak mau lagi kopi kayak gitu loh. Tapi semenjak saya balik ya kan ke Palawang, melihat keadaan di sana, sebenarnya bukan benar-benar kopi yang bikin kita kayak gitu sebenarnya. Itu lebih ke prosesnya yang kurang higienis kayaknya. Jadi udah saya di sana, saya disuguhin kopi, kan itu biasa aja, aman-aman aja. Beda rasanya, nggak deg-degan. Nggak ada Mas. Setelah saya lihat prosesnya, Neino itu ternyata dicuci dulu kopinya, terus juga diongsengnya, terus juga nggak sampai yang hitam banget kayak gitu. Itu habis saya minum ya kan, kayaknya enak nih, ya kan. Terus habis dari situ saya kan beberapa hari di sana. Ya. Saya lihat dari atas karena rumah orang sana kan banyak kan yang 2 tingkat panggung kayak gitu. Lihat Neino itu jemur kopi kayak ya kita bahas sebelumnya, jemur kopinya di pinggir jalan, ya kan, supaya cepet kering, ya kan. Saya turun, saya tanya ya kan, ini kenapa? Ya, tadi jawabannya sudah cepet kering. Terus juga akhirnya dia cerita kopi ini semakin hari itu semakin turun kayak gitu. Itulah kenapa mungkin itu jadi ini juga ya tadi ya, trigger ya. Terus juga satu lagi Mas, saya mau pulang dari Pak Lawang, ya kan. Saya mau beli kopi untuk oleh-oleh, itu nggak punya di sana. Padahal kalau kita jalan Pak Lawang ke kiri kanan tuh kebun kopi semua. Itu yang akhirnya kita berpikir, ini kenapa sih ke orang-orang Serius itu? Serius. Itu tahun 2016 itu Memang nggak ada. Saya mau bawa oleh-oleh untuk orang tua, Palembang, ya? untuk teman-teman di Palembang. Ya kan? Ini mana nih mau cari oleh-oleh kopi? Nggak ada. Coba bayangin, padahal jalan kopi loh. kiri kanan itu kopi semua. Kayak gitu Mas. Jadi akhirnya ya kan sering kesana melihat keadaan di situ. Memang kadang kita tuh kayak orang-orang di sana tuh kayak kestak Mas. Mungkin ya mereka juga mungkin belum punya pandangan di kota seperti apa. Terus juga kayak pada zaman itu kan emang kopi lagi rame banget, ya kan. Terus juga kita akhirnya berpikir, kita mikirnya prosesnya bakal panjang banget. Tapi ya pelan-pelan kita tuh bisa lah untuk ngerapiin itu kayak gitu loh. Sampai memutuskan ke kopi. Sampai memutuskan akhirnya kopi kayak gitu. Awalnya ya karena kita pengen tahu, kita dalemin, kita minum kopi yang tadinya
sekali sampai kita minum kopi itu setiap hari. Kalau sekarang udah 2 kali, 3 kali kayak gitu. Kalau dulu saya Jadi nggak pernah benar-benar minum kopi. yang pertama kali ini adalah nggak pernah suka kopi. Enggak pernah. Nggak suka. Enggak pernah. Pada saat orang tawarin nih mau kopi atau enggak, Nggak saya kopi. pilih air putih aja. Iya, karena takut deg-degan. Saya tak ya karena trauma itu tadi, saya takut ya kan deg-degan terus juga ya itu tadi. Dan ini tadi aku minum dari The Gulter ini nggak deg-degan. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan mungkin itu tadi proses ya, dari proses sangat penting ya Mas, sampai ke kitanya pun di ke customer juga nggak deg-degan, itu ada prosesnya ternyata ya. Ternyata kopi yang kita kayak gitu salah satu mungkin kotor. Kotor. Ya, bukan jadi salah satunya. Ya itu sebenarnya ini juga sih. Saya ada pengalaman pribadi juga dengan kopi. Sebelum tahu kopi yang bener ya, merasakan hal yang sama juga. Kenapa ya? Oh, bawaannya kayak ini deg-degan segala macam kayak was-was gitu. Besok mati nih pikiran gitu kan. Iya. Akhirnya kita jadi takut. Oh, iya, jadi trauma. Betul. Nah, apa Mas planning kedepannya untuk The Culture ini? Kalau kita planning ke depan, sebenarnya kita pengen The Culture ini bisa setidaknya inilah lokal kita tahu lah ada The Culture di Palembang. Sebenarnya target kita awal tuh yaitu kalau mimpi kita ya kalau di setiap kota kita pengen ada The Culture gitu. Masya Allah. Jadi pingin Di setiap kota ya Mas? Ya itu mimpi kita. Iya, jadi tenang aja nih, yang nonton, yang di luar Palembang ya, bisa kontak aja nanti ke Instagram. Instagramnya apa ini Mas? The Culture Coffee. The Culture Coffee ya, The Culture Coffee. Jadi mungkin aja nanti, entah 1 tahun 2 tahun ke depan kan ada buka apa ya, franchisee dan lain-lain kan, ataupun malah on business tuh ini Mas. harapannya. Kita belum tahu sih, tapi lebih baik kalau kita sekarang lebih ngerasain si model bisnisnya Mas. Oke. Model bisnis, sistem bisnisnya, sama distribusi kita kayak gitu. Iya. Terus juga aku dengar Mas lebih pingin juga nih punya harapan besar di Culture kalau masalah logistik dan lain-lain itu lebih dirapikan dan punya income sendiri ya. Iya. Kenapa? Karena kan menurut saya sama aja kan, ini namanya di Culture juga, terus juga kenapa nggak disatuin aja pembukuannya? Iya. Kenapa? Ya Sayang saya sih kalau kita harus satuin karena emang balik lagi model bisnis itu emang harusnya udah kita satu udah mulai dari sekarang. Oke. Ya kayak The Culture sendiri kan sebenarnya dia bukan cuma outlet aja kalau untuk sekarang, dia udah punya roastery, dia produksi kopi sendiri di situ dan kita udah kita pisahin roastery sendiri. Sekarang pun kita udah bikin satu lagi yang namanya logistik kita. Yang logistik itu mereka udah punya model bisnisnya sendiri terus orangnya sendiri untuk kerjain itu. Jadi kan kebanyakan di tempat kita ini orang tuh udah suka menyepelekan dalam hal distribusi terus produk ini. Iya. Kadang kita berpikir aja awalnya tuh masalahnya tuh dulu seperti ini. Dulu kita sering belanja sirup. Oke. Ini outlet kita ini belanja sendiri dia. Sirup, ya kan? Pada saat kita nggak punya gudang, pada saat kita butuh sirup, terus sirupnya nggak ada, otomatis produk yang kita jual nggak akan bisa keluar. Maksudnya karena nggak ada stoknya. Iya, gitu. betul. Jadi out of stock jadinya. Akhirnya kan merugikan kita sebenarnya. Tapi kadang orang nyepelein cuma satu produk, dia bilang kayak gitu ya kan. Iya. Besok ya kan ada kurang lagi ya cuma 2. Lama-lama habis. Lama-lama pada saat orang nanya ya kan, oh ini bener-bener. all out semua. Ini orang niat jualan nggak? Iya. Iya kan, itu akhirnya kenapa Awalnya kita- dari situ ya? awalnya dari situ. Itu akhirnya kenapa kita akhirnya bikin gudang, kita bikin logistik yang sekarang udah kita bedain model bisnisnya masing-masing, terus juga rekeningnya juga masing-masing. Oke, berarti dari The Culture yang di sini ke logistik kalau beli ada notanya gitu. Ada notanya setiap jadi notanya yang kita ambil dulu, tapi setiap akhir bulan outlet bayar Iya, ke logistik. betul, ada klaim bayar. Bayar. Oke. Jadi kayak outlet pun dia diuntungkan dengan nggak bayar langsung, supaya Iya. pembukuannya lebih rapi. Iya, cash kayak depo ya. Iya, kayak gitu. Keren sekali ya. Heeh. Jadi itu memang yang biasa kita temuin mulanya di supplier ya. Biasa kita. Iya. Terus juga kadang kita mikirin juga, karena juga saya dulu udah punya pandangan ya kan dari bisnis saya yang sebelumnya. Ternyata kayak Indomaret, Alfamart, ya itu kan mereka tuh sebenarnya bisnis gudang juga.
Ya. Ya nggak sih, outlet ya kan. Contoh misalkan kayak kita punya dekultur nanti banyak, Iya. ya kan, banyak. Insya Allah mudah-mudahan kita doain ada 4 tempat lah misalkan kayak itu. Yang Untuk masing-masing supply-nya kan butuh ini ya. kita butuh logistik. Yang pada saat itu kan logistik itu udah punya keuntungan sendiri di situ. Iya. Sebenarnya bisnis utamanya itu sebenarnya. Tapi kalau untuk sekarang kan memang kita harus fokus dulu di penjualan, terus juga hospitality kita, terus juga gimana caranya orang nyaman tempat kita. Tapi pada saat itu udah kita dapat ya kan, balik lagi yang paling penting ya di distribusi itu. Iya. Dan luar biasa ya teman-teman, kalau kita pikir logistik jadi sebuah bisnis juga, itu kan jadi double income ya. Ada khusus dari logistik kita dapat keuntungannya dari kedai kopinya, terus juga nanti katanya bikin packagingnya, ya kan, khusus produksi kopi kan beda lagi sebenarnya. Roastery-nya dibesarin lagi. Beda. Terus ada lagi tuh Contoh misalkan kalau untuk supplier ngasih kita diskon dan lain-lain, itu kan jadi keuntungan juga buat Iya, logistik. betul. Kadang Iya. kalau orang suka nyepelin, cuma 2%, 3%, 5%. Tapi kalau kita udah punya produksi Banyak. yang oke, terus juga kita punya supply chain yang baik, kenapa? Itu jadi keuntungan gede. Iya. Banyak banget nih tipsnya, ini kayak daging semua nih. Masya Allah ya, teman-teman bisa ambil ya. Yang benar-benar kita bisa catat dari beliau bilang kalau misalnya kita juga butuh merapikan logistik ya. Ya benar, karena kan memang selama kita sebelumnya belum ada logistik, kan kita tetap beli juga ke supplier ya kan. Dan supplier kan nggak mungkin nggak ada untungnya jual ke kita kan. Kenapa nggak bikin satu project bisnis yang tetap masih linear sama bisnis kita? Itu di pembukuan sendiri, sebuah sistem SDM-nya sendiri, terus seperti itu kan. Terus juga ada keuntungan satu lagi. Apa ini, Mas? Kita ngelakuin logistik. Satu Mas, produk kita lebih konsisten. Oh, masalah QC ya? Fungsi produk kita lebih konsisten. Kenapa? Contoh kayak kita UMKM, ya lah. Terus juga kita baru beranjak lah untuk sekarang untuk scale up supaya jadi lebih baik lagi ya kan. Banyak problem yang ada ya kan. Contoh misalkan kita nggak ada produk, nggak ada sirup lah kayak gitu ya kan. Kita ngadain sirup itu contoh dari produk dari brand yang lain contoh ya kan. Maksud Dan kualitinya beda itu. Betul. Beda. Contoh misalkan, daripada kita nggak jualan, udah pakai yang itu aja. Iya. Maksud saya. Itu kita punya problem juga. Sebelum itu terjadi, kita tuh udah punya pengalaman di situ kayak gitu. Karena kita juga nggak mau pelanggan kita lari, mau nggak mau ya itu yang harus kita lakukan supaya produk kita lebih konsisten. Luar biasa ini, banyak banget insight-nya. Dan thank you banyak Mas Bimo udah dikasih waktunya juga buat ngobrol dan ngulik bisnisnya di yang part 2 ini. Kayaknya ini penting banget kita pasang ads ya. Thank you semuanya, thank you Mas Bimo juga. Tetap di podcast Beris Consulting.